Jadi nanti kalau kawan-kawan nonton, kawan-kawan pasti ngerti sendiri di scene mana yang kayak harus kelelep, dan demi main dengan maksimal, Tatiana Shafira ini harus berlatih fisik yang kuat. Jadi Tatiana Shafira ini berlatih sama professional diver juga. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Nah, buat kamu nih yang hobi nonton film atau series atau sekadar pengen tahu aja film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah, kali ini Sinepuan mau bahas film horor lagi nih. Film horor yang baru aja tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 3 November lalu, dan ini menambah kelengkapan film horor yang tayang sepanjang 2022. Jadi di Sinepon kali ini kita mau bahas film Perempuan Bergaun Merah. Jadi film Perempuan Bergaun Merah ini disutradarai oleh William Chandra. Nah, film ini tuh dibintangi oleh banyak banget artis. Ada Tatiana Shafira sebagai Dinda, terus ada Reval Hadi sebagai Putra. Nah, kawan Puan, film Perempuan Bergaun Merah ini menceritakan tentang kisah Dinda yang diperankan oleh Tatiana Shafira yang mendapat gangguan dari sosok perempuan, hantu perempuan yang bergaun merah. Nah, kejadian ini tuh terjadi setelah Kara, sahabat karibnya Dinda ini, dinyatakan hilang saat mereka lagi party-party gitu di rumahnya Kara. Nah, kepedulian Dinda terhadap Kara, terhadap keluarganya dan teman-teman terdekatnya yang juga diteror membuat Dinda tuh mencari tahu, menguak misteri siapa sih sosok hantu perempuan bergaun merah ini. Nah, kawan Puan, film Perempuan Bergaun Merah ini menambah keberagaman film horor lagi ya di bioskop Indonesia. Sayangnya secara cerita mungkin tidak ada yang istimewa banget, tapi secara background, secara latar yang diambil dan sosok perempuan bergaun merah ini cukup unik ya, karena diambil dari budaya dan kepercayaan Tionghoa. Jadi sepanjang film ini kita juga ngelihat keluarganya si Kara ini sebagai karakter yang tiba-tiba hilang, itu juga menggunakan budaya Tionghoa dalam memecahkan misteri sosok perempuan bergaun merah ini, dan juga untuk pemakaman Kara, untuk doa. Jadi kan kita mungkin terbiasa ya lihat film-film horor dengan budaya lokal Indonesia gitu, dan juga dengan agama-agama Islam dan juga agama Kristiani. Tapi kan jarang kita melihat kepercayaan Tionghoa yang juga sebenarnya menjadi bagian dari Indonesia kan, karena beragam banget di Indonesia, ada banyak budayanya, mitosnya juga, dan kebudayaan Tionghoa ini diangkat di film ini, dan juga mengangkat mitos sosok perempuan bergaun merah yang ingin membalaskan dendamnya gitu. Jadi ini tuh benar-benar secara background budaya yang diangkat ini menambah keberagaman film horor Indonesia lagi. Nah, secara cerita sebenarnya seru karena kita nih mencari tahu sosok perempuan bergaun merah nih siapa. Jadi kita juga menduga-duga, kita juga mencari kayak teori-teori atau easter egg yang ada di setiap scene film ini. Kita dibawa ngikutin perjalanannya Dinda. Jadi kayak, oh si perempuan bergaun merah tuh si A, ternyata loh kok lebih cocok ke si B ya. Jadi ini tuh film horor yang juga ada misteri penyelidikan yang juga seru sebenarnya gitu. Tapi sayangnya banyak banget plot hole yang kita masih nggak tahu, masih tanda tanya besar. Sebenarnya di akhir pun masih tanda tanya besar, siapa sih perempuan bergaun merah itu. Terus juga motif dari hantu itu, apakah hantu itu adalah wujud dari si Kara ataukah itu kayak manifestasi dendamnya Kara. Itu juga masih jadi plot hole ya, masih jadi tanda tanya besar. Nah, di sini aku juga mau apresiasi banget aktingnya Tatiana Shafira. Mungkin Tatiana Shafira pernah memainkan film horor sebelumnya, tapi bukan yang horor banget, atau mungkin porsinya nggak sebesar di Perempuan Bergaun Merah ini. Dan di sini Tatiana Shafira
bisa jadi karakter perempuan yang pemberani, yang bener-bener dia independen banget, biasa sendiri, dan juga untuk mencari tahu soal hantu yang mengancam dia dan teman-temannya juga keluarganya ini, dia bener-bener berjuang sendiri gitu, walaupun ada dibantu putra. Tapi kalau kawan-kawan nanti nonton, kawan-kawan bakal lebih ngerasain kalau semua keputusan, semua tindakan itu diambil sama si karakter Dinda ini, dan di sini Dinda benar-benar berdaya banget walaupun dia juga takut gitu. Nah, diproduserin sama Timo Cahyanto, udah pasti gore banget. Walaupun Mas Timo mungkin nggak mendirect film ini, tapi influence gore horor yang Mas Timo tuh bener-bener kerasa banget. Jadi trigger warning buat kawan-kawan yang takut sama darah, takut sama adegan yang sadis-sadisan, karena di sini teror hantunya tuh nyampe ke fisik, nyampe korban-korbannya tuh imbasnya tuh fisik, dan itu gore banget, banyak darah, banyak luka yang mungkin secara visual kalau kawan-kawan gak nyaman atau punya trauma atau takut itu bisa bikin shock gitu. Dan secara sinematografi di sini juga dominan warna merah, sesuai judul filmnya Perempuan Bergaun Merah, dan juga ornamen-ornamen Tionghoa yang ada di film ini tuh bikin sinematografinya, bikin gambar keseluruhannya itu cantik banget gitu. Dan di sini sebenarnya banyak peran-peran yang masih menjadi tanda tanya gitu, kenapa dia harus ada di sini gitu, terus kayak kenapa dia menjadi incaran dari si perempuan bergaun merah ini gitu. Jadi secara plot juga masih ada banyak hole-nya, dan secara karakter tuh masih kita kurang kenal gitu sama karakter-karakter ini. Dan chemistry persahabatannya Dinda dan Kara sampai membuat Dinda rela berhadapan dengan berbagai macam kegaiban demi mencari di mana sahabatnya, itu kurang dapet, karena kayak ya mereka deket lama tapi nggak ada chemistry yang nunjukin kalau mereka ini sahabat deket banget. Oke, nah kita masuk ke fakta menarik film Perempuan Bergaun Merah. Jadi film ini tuh ngambil banyak scene di air ya, di dalam air. Jadi nanti kalau kawan-kawan nonton, kawan-kawan pasti ngerti sendiri di scene mana yang kayak harus kelelep, dan demi main dengan maksimal, Tatiana Shafira ini harus berlatih fisik yang kuat. Jadi Tatiana Shafira ini berlatih sama professional diver juga, berlatih pernafasan, berlatih latihan endurance fisik demi bisa ngelakuin adegan itu. Karena kalau kawan-kawan nonton filmnya, ada satu adegan di mana itu emang butuh banget kekuatan fisik, butuh banget pernafasan yang benar, karena itu adegannya di dalam air gitu. Dan itu kayak sulit banget, tapi Tatiana Shafira berlatih mati-matian untuk bisa berhasil di adegan itu. Oke kawan puan, setelah nonton film Perempuan Bergaun Merah, aku mau kasih skor personally dari aku 7,5, karena menurut aku ini film horor yang fresh, tapi aku belum menemukan kespesialannya membuat film ini menjadi film horor yang stand out di tengah banyaknya film horor tahun ini gitu. Jadi mau kasih 7,5. Tapi ini recommended banget buat kawan-kawan pencinta film horor dan kawan-kawan pencinta film Indonesia pengen tahu berkembang apa, se-diverse apa film Indonesia, dan film ini oke banget buat ditonton gitu. Nah kawan-kawan, segitu dulu buat Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga jangan lupa komen. Untuk nextnya kita harus review film atau series apa yang pastinya seru buat kawan-kawan tonton. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!